Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi Yang belajar, haleluya, amin. Amin. Oke, baik, selamat malam semuanya, shalom sekali lagi. Puji Tuhan ya, kita bisa kembali berkumpul. Sampai saat ini, sebelum saya lanjutkan, apakah ada pertanyaan atau concern dari semua yang sudah kita pelajari so far? Apa ada sesuatu yang mau disampaikan gitu? Kalau tidak ada, kita bisa mulai langsung ya. Semua jelas ya, jadi ini sih straightforward informasinya, karena apa kita belajar kitab ini, jadi kita melihat satu persatu apa yang Tuhan mau disampaikan di tiap kitab. Nah, oke, saya share screen dulu. Hari ini kita masuk ke satu kitab yang saya yakin semua sudah tahu, dan ini bagian dari cerita Sunday School yang diulang-ulang. Kalau saudara sudah lulus Sunday School, seharusnya sudah ya. Kita semua sudah lulus, sudah graduate Sunday School. Saudara pasti pernah dengar kisah mengenai Nabi Yunus yang kita akan pelajari pada malam hari ini. Dan ternyata tahun 2001 itu ya, saya pernah khotbah mengenai Yunus pada waktu membahas topik mengenai tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Jadi saya ambil sebagian besar dari situ, jadi kita ulang lagi, refresh lagi. Yang berjemaat di Manual tuh saudara sudah lupa, jadi kita diingatkan lagi ya. Nah saudara, kitab nabi-nabi kecil yang kita sudah pelajari ini berarti kitab Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus ya. Berarti kitab kelima di dalam nabi-nabi kecil ya. Sekali lagi, nabi-nabi kecil itu bukan berarti tidak penting, tetapi porsi penulisannya itu lebih pendek dibandingkan nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeskiel, Yeremia ya, Daniel gitu. Termasuk salah satunya adalah Yunus. Nah, di dalam semua nabi-nabi kecil dan juga nabi-nabi yang berbicara kepada orang-orang Israel, biasanya mereka menyampaikan penghakiman atau penghukuman dari Tuhan. Ya, jadi Alkitab itu memberikan satu balance antara keadilan Tuhan dengan kasih Tuhan gitu ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan yang satu lalu lebih menonjolkan yang lain, karena dua-duanya itu diajarkan dalam Alkitab gitu. Karena itulah di dalam gereja itu kita tidak harus selalu berbicara mengenai hal-hal yang positif. Kasih Tuhan, yes, itu perlu, tetapi juga kita harus mengingatkan bahwa bila kasih Tuhan itu tidak direspon dengan baik, akibatnya adalah penghakiman dari Tuhan. Nah, Alkitab itu penuh dengan pesan-pesan mengenai penghukuman Tuhan saat manusia menolak Tuhan, tidak menghiraukan Tuhan gitu ya. Karena itulah kita sebagai gereja Tuhan harus ada balance di dalam hal ini gitu ya. Di dalam nabi-nabi kecil ini saya kasih lagi chartnya ya, yang sudah kita lihat in the past 4 weeks, dan kita sudah sampai kitab Yunus ya. Yunus itu nanti kita lihat artinya dove atau merpati ya. Jadi kalau punya anak nama Jonah, cuma kalau Yunus itu kesannya kayak orang Muslim begitu ya namanya. Tapi padahal Yunus itu artinya adalah merpati, saudara, dove ya. Tapi kalau saudara mau kasih nama anak dalam bahasa Inggris kayaknya lebih keren ya, Jonah. Jonah itu lebih keren. Nah, Yunus ini nanti kita akan lihat seseorang yang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada Niniwe, ibu kota dari Asyur ya. Saudara mungkin ingat Hosea itu artinya salvation, temanya mengenai kasih Tuhan yang tidak berubah terhadap Israel, ya, ditulis untuk kerajaan utara pada saat pemerintahan Usia, Yotam, Ahaz, Hezekia ya. Kalau Yoel, Yahweh is God, bicara mengenai the day of the Lord,
hari Tuhan, menulis untuk suku Yehuda pada saat pemerintahan Yoas, ya. Lalu Amos artinya burden bearer, ya, pembawa beban. Temanya social justice, social evils, adultery, ya. Menulis kepada Israel Yehuda juga pada saat pemerintahan Raja Usia dan Yeroboam II. Sedangkan Obadja yang kita udah pelajari minggu lalu itu artinya servant of the Lord, membicarakan penghakiman kepada satu bangsa yang namanya Edom, yang merupakan keturunan dari Esau, yang artinya merah, ya. Kita sudah belajar itu minggu lalu, ditulis untuk Edom, tapi ditulis untuk utara, tapi konsentrasinya ke Edom, gitu ya. Di pemerintahan Raja Yehoram, dan lalu kemudian Yunus. Nah, malam ini kita akan belajar, ya. Dia menulis pada saat pemerintahan Raja Yeroboam II, ya. Nah, baik, kita akan masuk ke intisarinya sekarang, ya. Yunus saya beri judul The Runaway Prophet, ya. Nabi yang melarikan diri dari Tuhan. Yunus itu kitab yang sangat pendek, ya, tapi tetap lebih panjang dari Obadja yang kita lihat hanya 21 ayat kemarin. Pasalnya hanya 4, ya, terdiri dari 48 ayat, jadi tidak panjang. Dan Yunus ini quote atau dirujuk 27 kali dalam seluruh Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Nah, di dalam sejarah gereja, kitab Yunus ini sempat ada yang menganggap kisah Yunus itu hanya sebuah alegori atau perumpamaan. Ya, mereka tidak percaya bahwa ada orang yang bisa ditelan oleh ikan besar 3 hari 3 malam tapi nggak mati, gitu. Jadi mereka ini menganggap hanya sebuah cerita alegori dan perumpamaan. Namun kalau kita lihat detail cerita dari Yunus, itu sangat tidak mungkin itu hanya berupa alegori dan perumpamaan, karena naratifnya begitu straightforward, ya, langsung dan tidak terbantahkan. Itu kisahnya itu benar-benar ada dan terjadi, gitu ya. Karena itu kita sebagai orang percaya yang tidak menganut teologi liberal, karena orang-orang liberal lah yang selalu memberikan pendapat-pendapat yang hanya menurut pikiran mereka, sehingga mereka menomorduakan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita menganggap ini sebagai satu cerita yang terjadi benar-benar, ya. Saya suka kasih joke, udah setiap kali khotbah kitab Yunus itu, saudara mungkin tahu ya, udah beberapa kali sering gitu, ada seorang wanita muda duduk di pesawat, dia baca kitab, lalu sebelahnya ternyata ada seorang profesor, dan dia tanya, "Oh, kamu baca Alkitab ya?" "Oh iya, ini firman Tuhan." "Kamu percaya semua yang ada di sini?" "Oh iya, percaya, ini kan Alkitab." "Ada cerita itu ya, ada seorang yang ditelan sama ikan 3 hari. "Oh, maksud kamu Yunus?" "Iya, Yunus." "Kamu percaya ada orang yang bisa ditelan oleh ikan 3 hari tidak mati?" "Oh ya, percaya, ini firman Tuhan." "Bagaimana kamu bisa tahu?" "Ya, nantilah kalau saya mati, saya meninggal, saya ke surga, saya tanya Yunus, benar nggak itu terjadi?" "Wah, kamu yakin benar kalau Yunus nggak ada? Kalau misalnya Yunus tidak ada di surga gimana?" Cewek ini bilang, "Ya kamu yang tanya." Ya, jadi si profesor ini ada di neraka gitu. secara tidak langsung, gitu ya. Nah, saudara, ada banyak orang yang meragukan kebenaran Alkitab, mujizat-mujizat yang terjadi di Alkitab. Saudara, Tuhan itu memang Tuhan atas mujizat, ya kan? Tuhan yang bekerja above nature. Makanya disebut supranatural, ya kan? Ada me, tapi ada satu me yang paling super, yaitu super me. Semua manusia sama, tapi ada satu manusia yang hebat namanya Superman. Gitu. Jadi kalau ada supranatural di atas natural, gitu. Nah, jadi apa yang tidak ditangkap oleh akal, Tuhan bisa kerjakan. Bukan hanya itu saja, kita percaya Yunus benar-benar narasi yang tepat dan terjadi. Yesus sendiri pun memakai kisah Yunus untuk menggambarkan kematian dan kebangkitannya, ya. Nanti saudara bisa lihat dalam Matius 12, Lukas 11, itu di sana dinyatakan
apa, tanda anak manusia, tidak ada tanda yang dapat diberikan selain dari tanda Nabi Yunus, begitu ya. Maksudnya Tuhan Yesus akan berada di perut bumi 3 hari 3 malam dan dia bangkit kembali sama seperti Yunus dalam hal itu. Oke. Nah, di dalam kitab Yunus itu ada 10 mujizat sebenarnya yang dicatat. Saya ambil dari Nelson Thomas Nelson ya. Dia memberikan 10 mujizat yang terjadi di kitab Yunus. Saudara bisa lihat listnya di layar saudara. Ya, Tuhan mengirim angin besar yang melanda lautan pada saat Yunus ada di lautan pada saat itu. Lalu juga undi yang dibuang jatuh kepada Nuh, itu juga mujizat ya, dan sebagainya. Saudara bisa melihat di situ listnya satu persatu ya, termasuk Yunus ditelan oleh ikan paus hidup-hidup dan tidak mati, itu juga mujizat dari Tuhan ya. Nah, itulah sekilas kitab Yunus, saudara. Jadi kitab Yunus, kalau saudara lihat list ini, ada dalam, sekali lagi, prophet di dalam tanah kitab Yahudi ya, termasuk dalam Nevi'im, later prophet ya. Yunus itu salah satunya ya. Yunus ini kitab yang sangat akrab di dalam library atau perbendaharaan orang-orang Yahudi ya. Saya lupa kayaknya Yunus adalah salah satu kitab yang dibacakan di dalam festival orang-orang Israel, kalau saya tidak salah ya. Coba saya confirm lagi. Oh iya, betul. Jadi Yunus itu salah satu kitab yang dibacakan pada saat hari raya Yom Kippur ya, Yom Kippur. Kenapa? Karena di dalam kitab Yunus ini menggambarkan pertobatan. Saudara tahu ya, hari raya Yom Kippur itu adalah raya pendamaian, di mana seorang imam besar masuk setahun sekali ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan korban. Ya, nah itu menggambarkan pertobatan yang harus dilakukan oleh seluruh umat Israel. Karena itu dalam hari raya Yom Kippur inilah kitab Yunus dibacakan ya. Nah itu, lalu inilah susunan yang ada di dalam kitab kita sekarang. Yunus termasuk tentunya dalam 12 nabi-nabi besar ya. Ingat, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil ya. Ingat ya, kitab perjanjian lama itu 5 kitab hukum, 12 kitab sejarah, 5 kitab kesusastraan, 5 kitab nabi-nabi besar, dan 12 nabi-nabi kecil ya. Dulu di gereja, di gedung lama saya sempat ajarkan, saudara bisa sambil tepuk tangan ngingetin gitu ya. Jadi ingat gitu, 5, 12, 5, 5, 12, 5, 12, 5, 5, 12. Jadi 5, 12, 5, 5, 12. Itu untuk mengingatkan saudara untuk dari perjanjian lama gitu. Lagu itu kadang bisa dipakai untuk mengingat saudara ya. Makanya juga ada lagu Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu terus ya sampai kitab Wahyu. Lagu itu penting sekali karena itu bikin lirik lagu itu harus benar. Nah, kita di dunia ini ya, terutama di Indonesia, ada banyak orang ngarang lagu, musiknya bagus, melodinya bagus, aransemennya bagus, tapi ada lirik-liriknya secara teologis itu salah, saudara. Nah, kita harus koreksi itu. Nah, dulu ada lagu yang bilang begini, Yesus engkau Roh Kudus gitu. Nah itu salah saudara. Yesus itu bukan Roh Kudus saudara, beda ya. Kita udah belajar Tritunggal, Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus gitu. Mereka 3 pribadi tapi 3-3-nya Tuhan, co-equal, co-eternal begitu. Ya ada banyak beberapa lagu yang memang perlu dikoreksi begitu ya. Ada satu lagu yang juga waktu itu saya sempat koreksi gitu. Lagu itu sebenarnya menekankan kasih Tuhan sebenarnya ya. Tapi di salah satu liriknya itu ada tertulis bukan sebagai hakim dunia gitu ya. Jadi saya berpikir kalau lagi menekankan kasih tetapi diselipkan Tuhan itu bukan sebagai hakim dunia, itu jadi negating satu dengan yang lain gitu. Jadi Tuhan itu hakim dunia, yes, Tuhan juga penuh kasih gitu. Artinya kalau yang menolak dia yang akan menerima penghakiman, penghukuman. Jadi kalau sedang menekankan kasih, ya konsentrasi saja di kasih. Nah, tapi sayangnya memang banyak
pencipta lagu itu kadang tidak terlalu mengerti teologi dengan baik, akhirnya mereka suka memberikan lirik-lirik yang kita mesti kritis gitu ya, sehingga kita bisa tahu oh ini kayaknya kurang tepat begitu. Oke. Kita lihat fakta-fakta mengenai kitab Yunus ya. Yang fakta pertama, Yunus ini salah satu kitab yang diakhiri dengan tanda tanya. Ya, selain kitab Nahum. Kalau saudara membaca kitab Yunus itu ya, di pasal keempat ayat yang terakhir, di situ diakhiri dengan tanda tanya. Saudara ya, tak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan dengan saya baca 11 ya, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Nah, menggantung ya. Jadi Tuhan pasti sayang mereka juga ya. Nahum juga gitu, diakhiri dengan tanda tanya. Ini adalah salah satu dari 2 kitab yang berakhir dengan tanda tanya ya. Kemudian Yunus adalah nabi yang melayani untuk orang-orang non-Yahudi karena dia diutus untuk menyampaikan pesan kepada penduduk Asyur dengan Niniwe sebagai ibu kotanya. Hanya satu-satunya nabi yang dipakai untuk orang-orang non-Yahudi ya. Lalu Yunus satu-satunya nabi yang pengalamannya disamakan dengan Yesus, tidak ada yang lain ya. Lalu Yunus satu-satunya nabi yang melarikan diri dari tugas dan menyembunyikan pesan yang harus dia sampaikan. Tidak mau memberitakan mengenai Tuhan. Beda dengan nabi-nabi yang lain, langsung taat saat disuruh Tuhan ya. Kadang-kadang mereka argumen sedikit seperti Yeremia dan Yesaya mungkin yang tidak layak. Yeremia yang merasa masih muda. Tapi Tuhan yakinkan. Kalau Yunus benar-benar nggak mau Tuhan, pokoknya nggak mau Tuhan ya. Jadi istilahnya ini aku utus dia gitu ya. Jadi bukannya bukan kayak saya gitu. Ini aku, Tuhan utus aku. Kalau Yunus nggak begitu. Ini aku utus dia aja Tuhan, jangan saya. Nah, Yunus satu-satunya nabi yang seperti itu. Kemudian kitab Yunus menggambarkan belas kasihan Tuhan terhadap manusia, yaitu Niniwe sekalipun bukan orang pilihan Tuhan, penyembah berhala, tapi Tuhan tetap mengasihi. Ini membuktikan bahwa keselamatan dari perjanjian lama sudah tersebar kepada seluruh bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi ya. Yahudi itu channelnya agar mereka jadi berkat sebenarnya kan. Makanya kan di kitab Keluaran dikatakan kalau engkau benar-benar mendengar firmanku, engkau akan menjadiku umat kepunyaanku, the kingdom of priests ya. Artinya channel Tuhan yang dipakai untuk memberitakan kebenaran. Lalu kitab Yunus itu juga kitab yang salah satunya mencatat percakapan Tuhan dengan seorang nabi dengan demikian detail. Ya, conversation one to one gitu ya. Salah satunya adalah dengan Yunus. Saya membayangkan ya kalau kita bisa berkomunikasi seperti itu, wah luar biasa. Tapi sekarang kenapa Tuhan tidak berbicara lagi seperti itu? Ada yang tahu? Mau kasih pendapat? Kenapa Tuhan tidak lagi berbicara kayak begitu audible one to one? Ada yang mau kasih pendapat? Karena udah ada Roh Kudus. Ya bisa. Yang lain ada? Kanon. Ya, karena Alkitab sudah komplit dikanonkan. Dan di sisi lainnya, kalau memang ada yang begitu, itu nanti akan menimbulkan diskriminasi antara satu orang dengan orang yang lain gitu. Kok Tuhan hanya bicara sama yang ini, kok yang ini enggak? Kenapa? Nah, tapi Tuhan udah kasih kita Alkitab sehingga semua orang punya akses yang sama, menyelidiki Alkitab yang sama gitu. Jadi tidak ada lagi iri hati, semua orang punya akses untuk Tuhan berbicara. Kalau pada masa itu kan Alkitab belum ada. Jadinya Tuhan harus berbicara secara langsung untuk menyatakan pesannya.
Oke, nah kalau kita lihat dalam urutan kitab perjanjian timeline perjanjian lama, Yunus itu tentunya ada di dalam masa kerajaan yang sudah terpecah ya, antara utara dan selatan. Ingat di masa Salomo kerajaan terpecah menjadi dua ya, Rehoboam dan Yeroboam itu terpecah. Yang 10 membentuk negara Israel atau utara, yang 2 membentuk kerajaan Yehuda, atau disebut juga kadang-kadang Benyamin gitu ya. Nah, ada 2 suku ya, kerajaan selatan. Nah, saudara, di dalam kitab 2 Raja-Raja itu ya, ada bukti yang menyatakan bahwa Yunus ini menulis di kerajaan yang sudah terpecah. Kalau saudara lihat dalam kitab 2 Raja-Raja ini 12 ayat 23 sampai 25, coba tolong Pak Ade dibacakan. Di unmute dulu Pak Ade. 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Dalam tahun ke-15 zaman Amasya bin Yoas Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas Raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 40 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, yakni Nabi Yunus bin Amittai dari Gad Hefer. Ya, thank you Pak Ade. Nah, jadi di sini ternyata Yunus pernah disebut di dalam 2 Raja-Raja 14 ya. Kalau memang ini yang menulis Samuel, disebut di situ ya bahwa Yunus itu anak dari seorang yang bernama Amittai dari Gad Hefer. Ya, dan dia waktu itu menubuatkan bahwa Israel akan makmur dan wilayahnya akan melebar gitu ya. Dan di dalam ayat ini Yunus dikatakan berasal dari Gad Hefer. Gad Hefer itu di mana? Gad Hefer itu di Nazaret dekat Galilea, di Galilea ya. Jadi kalau saudara nanti ke kitab Yohanes 7 ayat 52, orang Farisi itu bilang kan, oh tidak ada seorang nabi pun yang berasal dari Galilea. Galilea itu dianggap daerah yang tidak baik dan kurang favorit gitu. Dan mereka salah sebenarnya. Ternyata Yunus itu berasal dari Gad Hefer, which is di Nazaret, which is di Galilea gitu. Jadi ada nabi yang berasal dari Galilea. Karena waktu itu kan Yesus dibilang dari Nazaret gitu ya, jadi dianggap kota yang sangat tidak terkenal begitu. Nah, jadi Yunus ini hidup pada masa Raja Rehoboam II ya, Raja Israel Utara tahun 793 sampai 753 sebelum Tuhan Yesus. Dia menulis sebelum kitab Amos, yaitu kurang lebih 760 yang kita udah pelajari. Dan pada waktu itu kerajaan Israel ada dalam keadaan yang baik, prosper walaupun terpecah ya. Namun secara rohani mereka ada dalam masa yang gelap. Agamanya sebagai ritualistik semata, di mana Tuhan yang akan menghukum mereka suatu hari kelak dengan dibuang ke Assyria atau Asyur ya. Nah, jadi seperti itu. Ada yang berpendapat menurut tradisi Yahudi ya, ini tidak bisa diverifikasi ya, bahwa kemungkinan besar katanya Yunus ini adalah anak dari janda di Sarfat yang mati lalu dibangkitkan oleh Elia dalam 1 Raja-Raja 17. Tapi sekali lagi itu tradisi Yahudi yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Mungkin saja benar, mungkin juga tidak ya. Itu mengenai Yunus. Lalu sekarang kita masuk ke penulis. Seperti yang jelas dinyatakan dalam kitab Yunus, yang menulis kitab Yunus adalah Yunus ya. Jonah is the writer of the book of Jonah ya. Walaupun dalam kitab Yunus itu seringkali Yunus menggunakan kata ganti orang ketiga ya. Dan ini wajar dilakukan karena di dalam perjanjian lama ada beberapa nabi yang menulis dalam
orang ketiga, misalnya dalam Keluaran 11 ayat 3 itu Musa kan menulis ya, kitab Keluaran. Dia bilang di sana, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir. The man Moses, jadi itu ganti orang ketiga. Jadi wajar dalam literatur Yahudi, penulisan Alkitab dalam bentuk orang ketiga itu hal yang wajar dilakukan. Lalu dalam 1 Samuel 12 ayat 11 juga ada contoh yang lain seperti itu. Jadi penulisnya jelas adalah Yunus, terlihat jelas dalam introduction-nya sama seperti Hosea, Yoel, Mika, Zefanya, Hagai, Zakaria. Mereka bilang firman Tuhan datang kepada mereka ya. Yunus salah satunya ya. Coba Tante Meme tolong dibacakan Yunus 1 ayat 1. Tante Meme ada di sana? Lagi nggak ada kali ya? Oke. Novi tolong bacakan dong. Apakah suara saya bisa kedengar? Bisa ya? Yunus 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Ya, thank you. Singkat ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian. Jadi jelas dari pernyataan itu, Yunuslah yang menulis kitab Yunus. Ya, tidak ada perdebatan sih mengenai hal ini ya. Kemudian audiensnya siapa? Audiens dari kitab Yunus itu adalah kerajaan utara Israel, ya, kerajaan utara Israel, tetapi sebenarnya arahnya itu kepada penduduk Niniwe ya, sebagai ibu kota dari Asyur. Jadi tidak semerta-merta untuk orang Niniwe saja, tetapi Tuhan memakai case Yunus dan pertobatan orang Niniwe agar orang-orang Israel utara dan juga selatan tentunya bisa bertobat dan mengikuti jejak apa yang ditulis di kitab Yunus ya. Oke, tanggal penulisan kurang lebih tahun 793 sampai 758 sebelum Tuhan Yesus ya, before Christ. 793 sampai 758. Kemudian apa tujuan dari kitab Yunus? Saya mencatat ada 2 tujuan penulisan kitab Yunus. Yang pertama, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain di luar Yahudi, juga untuk mendemonstrasikan kedaulatannya dalam menggenapi rencananya. Jadi dalam kitab Yunus kita melihat bahwa Tuhan itu penuh kasih, termasuk orang-orang yang di luar Yahudi, sehingga Tuhan mau menyelamatkan penduduk Niniwe. Di samping juga dalam kitab Yunus kita bisa melihat kedaulatan Tuhan, providensi Tuhan terlihat jelas dalam kehidupan Yunus yang Tuhan izinkan untuk berada di mulut ikan lalu sampai ke Niniwe. Nanti kita akan melihat ya isinya, bagaimana God's sovereignty itu clear sekali dalam kitab Yunus. Lalu tujuan yang kedua dari kitab Yunus adalah untuk menyatakan bahwa kepada orang Yahudi untuk mengikuti jejak Yunus dan Niniwe dengan bertobat. Itu clear sekali. Tuhan memakai case penduduk Niniwe yang setelah disampaikan firman Tuhan mereka akhirnya sadar dan bertobat. Ya. Agar orang-orang Israel mengikuti jejak dari Yunus dan penduduk Niniwe tentunya. Kita tahu bangsa Israel itu selalu tegar tengkuk melawan Tuhan. Karena itu dengan pesan yang disampaikan Nabi Yunus ini, Tuhan mau agar mereka bertobat ya. Nah, itu tujuannya. Sekarang kita lihat ke isi dari kitab Yunus. Ya, intisari kitab Yunus itu secara garis besar sudah bisa bagi 2 ya. Pasal 1 dan 2 itu berbicara mengenai perintah kepada Yunus dan ketidaktaatannya ya. Commission to Jonah dan his disobedience. Sedangkan pasal 3 sampai 4 itu berbicara mengenai Tuhan memanggil kembali lalu memerintahkan lagi kepada Yunus, lalu Yunus saat itu taat. Pasal 3 sampai 4 ya. Lalu ada juga orang yang membagi kitab Yunus dalam 4 bagian, pasal per pasal. Pasal 1, lari menjauh dari Tuhan, run away from God. Pasal 2, kembali kepada Tuhan, return to God.
Lalu pasal 3 berlari bersama Tuhan, run with God. Lalu pasal 4 dia mulai komplain lagi dan run against God gitu ya, lari melawan Tuhan. Nah ini satu hal yang summary yang mungkin untuk kita bisa mudah mengingat kitab Yunus. Sedangkan Chuck Swindoll memberikan bagan kitab Yunus seperti yang ada di layar saudara ya. Returning from God pasal 1, running to God, chapter 2, running with God, chapter 3, running against God. Nah, ini yang tadi saya berikan di slide sebelumnya ya. Nah itu kitab Yunus. Nah karena cuma 4 pasal, kita akan coba melihat ayat-ayatnya ya. Nanti saya stop di beberapa poin sehingga memberikan penjelasan untuk kita. Mari kita akan lihat pasal 1, saudara tolong perhatikan ya. Di layar saudara, ya, pasal 1 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sudah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Jadi dalam pasal bagian ini Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, tapi dia malah lari ke Tarsus. Di mana Tarsis itu, saudara? Saudara lihat map ini ya, Tarsis itu jaraknya dari Yopa. Yopa itu daerah pelabuhan ya. Kalau saudara udah ke Israel, saudara bisa ke Yopa ya, dibawa ke Yopa. Biasanya itu dekat Tel Aviv, saudara. Nah, Yunus itu dari Yopa ke Niniwe itu jaraknya cuma sekitar 550 mile atau sekitar 804 km. Tapi Yunus melarikan diri ke Tarsis yang jaraknya 4023 km. Ya, apakah Yunus tidak tahu bahwa Tuhan itu maha hadir, dia ada di mana-mana? Saya yakin Yunus mengerti. Yang Yunus lakukan adalah dia mau pergi sejauh mungkin. Jadi dia nggak bakal lagi bisa ditemui orang dan kembali lagi. Tetapi Tuhan is Tuhan, Tuhan berkuasa memanggil Yunus kembali. Walaupun dia pergi ke Tarsis jauh, tapi di tengah-tengah perjalanan badai besar melanda kapal yang ia tumpangi. Nah ini ya, sekali lagi peta dari Niniwe ya. Dan Mediterranean Sea itu memang terkenal dengan sea yang bisa berubah-ubah dalam hal cuaca, saudara. Sehingga storm, angin bisa berubah dan bisa seringkali terjadi badai, begitu ya. Dan itulah yang dialami oleh Yunus, saudara. Kalau saudara ingat 800 tahun kemudian, Petrus itu pergi ke Yopa dari Kaisarea. Pergi dari Yopa ke Kaisarea untuk menginjil seseorang di rumah jental yang bernama Cornelius, yang akhirnya mereka percaya. Jadi Petrus itu pergi ke Kaisarea dari Yopa untuk menginjil, sedangkan Yunus pergi dari Yopa ke Tarsis untuk melarikan diri dari Tuhan. Jadi ini kontras sekali ya dengan apa yang terjadi dari hidup Petrus dan Yunus gitu. Itu satu hal yang mungkin saudara bisa ambil sebagai informasi ya. Nah, saudara, kerajaan Asyur itu pada saat Yunus diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan, ini kerajaan yang sedang berjaya pada saat itu ya. Nanti kan mereka digantikan oleh Babilonia. Yunus, pada saat Yunus diutus, kurang lebih penduduknya berjumlah 600.000 orang ya. Yang 120.000 diantaranya adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak itu di dalam pasal terakhir kan yang tadi saya baca ayat 11 tidak bisa membedakan tangan kiri atau tangan kanan. Jadi para teolog berpendapat ini adalah penduduknya 120.000 itu anak-anak. Jadi kurang lebih sekitar ya 20%-an tuh anak-anak gitu ya. Lalu kita tahu bangsa Asyur itu salah satu bangsa yang barbarik ya dan kejam. Dia itu tidak segan-segan membakar hidup-hidup musuhnya dan juga memutilasi korbannya. Jadi
tradisi mutilasi itu ternyata bukan hanya baru kali ini, dimulai di Asyur. Makanya Tuhan mau mereka bertobat dan sadar, dan Yunus lah yang dipakai gitu ya. Dan kalau saudara kembali ke kitab Kejadian, kota Niniwe itu dibangun oleh Nimrod ya, great son-nya Noah dari suku Ham ya. Jadi ini keturunan dari Nimrod, saudara. Nah, ini salah satu kota yang besar pada zamannya ya, Niniwe itu ya, ancient world. Jadi Tuhan mengutus Yunus ke sana. Nah, Asyur ini tentunya salah satu musuh besar Israel yang kita sudah tahu ya. Karena itulah Yunus sangat membenci Asyur. Dia nggak mau menyampaikan pesan pertobatan kepada Asyur. Yunus mau agar Asyur itu dihukum, ya, jangan biar bertobat gitu ya. Jadi dia ini kebalikan dari kitab Nahum ya. Nahum itu nanti beberapa tahun kemudian menubuatkan Asyur akan dihancurkan. Harusnya Yunus yang nulis kitab Nahum, saudara. Ya, karena Yunus itu mau Nahum itu benar-benar Yunus itu mau Niniwe Asyur itu dihancurkan. Tetapi Tuhan malah minta Yunus untuk mempertobatkan mereka. Gitu ya. Jadi di sini juga sekali lagi kita belajar bahwa Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang belum mengenal Dia agar bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Nah, Asyur juga terkenal dengan negara yang menyembah dewa ikan, ya, yang namanya adalah Dagon. Saudara ingat ya, itu ada disebutkan. Tidak salah, makanya Tuhan memakai ikan besar untuk menggenapi rencananya gitu ya, dengan menelan Yunus hidup-hidup di dalam perut ikan gitu. Nanti setelah 150 tahun kemudian Asyur dihancurkan pada tahun 612 BC seperti yang dikatakan oleh kitab Nahum. Nah, itu. Lalu kita lanjutkan lagi dari pasal yang pertama, ayat yang kelima sekarang. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya atau ilahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui kepada siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sekali lagi, ini providensi Tuhan, kedaulatan Tuhan. Undi itu pada waktu itu dipakai dalam tradisi pagan ya, bahkan juga dalam masa-masa perjanjian baru kita tahu undi juga dipakai ya. Tapi Tuhan yang menentukan, sekalipun metodenya seperti itu Tuhan yang menentukan. Sekarang tentunya kita tidak bisa lagi pakai metode seperti ini ya. Jadi Tuhan mengarahkan metode undi ini sehingga Yunus lah yang kena gitu ya. Sehingga angin itu, kapal itu hampir tenggelam gara-gara Yunus, begitu. Tuhan pakai itu. Kemudian berikutnya kita baca ayat yang ke-8. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa yang pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sautnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ini mungkin Yunus cerita gitu ya. Akhirnya mereka ngambil kesimpulan bahwa Yunus itu melarikan diri dari Tuhan. Hal ini telah diberitahukannya kepada mereka. Nah, itu yang saya katakan tadi ya. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Ya. Nah, di sini Yunus mengakui kebesaran Tuhan dalam ayat 9, lalu ayat 10 Yunus mengakui bahwa perbuatannya lah yang menyebabkan awak kapal dalam masalah. Kemudian kita membaca lagi ayat yang ke-12, sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkan aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa mereka
karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora dan menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Jangan Engkau mentanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarakan nazar. Maka atas pemberitahuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Jadi intinya akhirnya Yunus dibuang dan Yunus ditelan ikan. Saudara perhatikan, awak kapal itu bertobat. Mungkin Yunus memberitakan ya siapa Tuhan yang ia sembah, yaitu Tuhan Yahweh dan sebagainya, sehingga mereka akhirnya percaya dan bahkan mempersembahkan korban, saudara ya. Jadi saudara perhatikan, awak kapal aja bertobat, hanya Yunus yang membandel dari Tuhan, begitu ya. Lalu ayat 17 kita tahu Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus. Ikan apakah ini? Kita tidak tahu ya, apakah ikan paus atau ikan apa, kita tidak tahu karena kitab tidak mencatat ya. Dan diam di perut ikan 3 hari 3 malam lamanya. Nah saudara, apakah Yunus mati di perut ikan? Ternyata tidak, saudara. Nah saudara, ternyata di era modern ada orang-orang yang pernah ditelan oleh ikan besar, saudara. Ada seorang bernama James Bartley tahun 1870 sampai 1909. Dia itu berlayar mencari lobster. Bukan lobster, ini lain. Ini dia itu lagi berlayar, kemudian dia ditelan oleh ikan paus ya, jenisnya sperm whale ya, dan dia ditemukan hidup setelah ada di perut ikan selama 36 jam. Dia sedang berlayar di Falkland Island di sekitar South America, Argentina. Ya, teman-temannya nggak sadar karena dia missing, ya udah mungkin udahlah mati. Tahu tiba-tiba ada ikan paus yang terdampar, lalu ikan pausnya dibelek begitu ya. Pas dibelek ternyata ada tubuh temennya di dalamnya. Ya, jadi orang ini berhasil diselamatkan tetapi buta. Tetapi 18 tahun kemudian dia meninggal gitu. Jadi ada juga ternyata sejarah orang yang pernah ditelan oleh ikan paus. Orang yang lain adalah Michael Packard. Ini umurnya 86. Dia pernah ditelan oleh ikan paus di daerah South Africa pada tanggal 16 Juni 2021 ya. Selama nggak lama sih, hanya 30 sampai 40 detik lalu dimuntahkan keluar gitu ya dari ikan paus. Jadi ternyata ada juga orang-orang yang mengalami seperti Yunus. Jadi Yunus itu bukan cerita dongeng ya. Itu yang kita bisa lihat. Nah, kemudian dalam pasal 2 kita melihat Yunus di dalam perut ikan mulai berdoa ya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku di tempat yang dalam ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku, dan seterusnya ya. Nanti saudara baca sendiri. Yunus berdoa, Yunus akhirnya sadar dan bertobat. Saudara bayangin, mesti tunggu di dalam perut baru dia sadar. Ini pasal yang kedua ayat 6-10 juga berbicara mengenai Yunus berdoa. Lalu ayat yang ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ciptaan itu taat kepada Tuhan. Ikan telan, Yunus ditelan. Ikan muntahkan, Yunus dimuntahkan gitu ya. Ini terjadi ketika Yunus berdoa, mengucap syukur, mempersembahkan korban kepada Tuhan ya. Ku persembahkan korban kepadamu, maksudnya apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan dari Tuhan, salvation is from the Lord. Lalu Tuhan memerintahkan ikan untuk memuntahkan Yunus. Dan di pasal yang ketiga, Tuhan datang kembali kepada Yunus dan memerintahkan Yunus untuk bangun,
Pergi ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepada seruan yang kuperimankan kepadamu. Lalu Yunus bersiap pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Jadi Niniwe itu sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena cuma 3 hari saja perjalanan dari ujung ke ujung gitu ya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Cuma ngomong gitu aja, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe itu percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa, anak-anak, mengenakan kain kabung. Wah, luar biasa ya. Cuma khotbah kayak begitu doang, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu mereka bertobat. Ya, Nuh 120 tahun gak ada yang bertobat. Saudara, berapa lama saudara udah menyampaikan Injil kepada orang lain? Tugas saudara adalah menyampaikan. Result itu itu dari Tuhan, ya, yang akan melakukannya. Lalu ayat yang ke-6 dari pasal yang ketiga dan seterusnya, di situ dicatat, setelah sampai kabar itu kepada raja kota, rajanya juga sama, turun dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah di abu, tanda duka cita ya. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah mereka masing-masing berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah langkahnya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Wow, luar biasa ya. Karena berita dari Yunus, mereka bertobat. Nah, ada perdebatan, kenapa mereka kok bisa bertobat gitu ya. Ada 3 pendapat. Yang pertama, waktu itu ada tulah yang terjadi, dicatat dalam sejarah tahun 765 sampai 759. Mungkin karena tulah itu mereka akhirnya sadar, dan mereka nggak takut ketertimpa tulah, akhirnya bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada gerhana matahari, sehingga waktu itu wilayah jadi gelap. Jadi mereka pikir, wah, Tuhan akan menghakimi kita. Itu dicatat tahun 763. Lalu yang ketiga, Yunus itu mungkin badannya putih-putih karena ada di perut ikan. Karena kesaksian orang yang ditelan itu memang penuh asid gitu ya, dari cairan yang ada dalam ikan, sehingga Yunus itu seperti mumi berjalan, mungkin ya, seperti hantu. Jadi waktu dia berseru, orang jadi, ini orang siapa nih? Sangkain dari makhluk dari mana, sehingga mereka akhirnya bertobat begitu. Ya, apapun caranya, pokoknya Tuhan akhirnya menyatakan bangsa Niniwe, orang Niniwe bertobat, berbalik dari dosa-dosa mereka. Setelah ini apakah Yunus senang? Enggak, Yunus marah lagi saudara. Di pasal yang keempat, Yunus basically bilang, tuh kan, bener kan Tuhan? Kan saya udah bilang, Tuhan itu kan penyayang dan pengasih. Ya kan, toh juga akhirnya Tuhan mengampuni. Itu yang Yunus lakukan dalam pasal 4 gitu ya. Lalu ayat yang ketiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Yunus mau mati gara-gara ngelihat orang bertobat. Aneh kan? Kalau kita kan melihat orang bertobat kan bersuka cita, tapi Yunus enggak, saudara. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus dan menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Ya, jadi Yunus ini benar-benar rasis, saudara. Dia nggak mau bangsa Asyur itu bertobat. Bahkan mau mereka mati sampai dia marah lagi kepada Tuhan. Nah, di dalam setelah ayat 6 inilah Tuhan kasih perumpamaan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Yunus dengan menumbuhkan pohon jarak. Nanti saudara lihat sendiri sisa ayatnya ya. Di situ Yunus tiba-tiba tidur, tapi begitu dia tidur keenakan karena pohon jarak itu,
Lalu seekor ulat mengerek pohon jarak itu sehingga layu. Sesudah itu matahari terbit mengenai Yunus. Yunus marah lagi, ya. Lalu dia bilang apa? Lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu firman Tuhan lagi kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu, Yunus? Selayaknya lah aku marah sampai mati, kata Yunus. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, dan tumbuh dalam satu malam, binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, artinya yes, Tuhan mengasihi Niniwe. Saudara, Yunus akhirnya sadar. Saudara, ini hal yang sangat penting kita bisa pelajari ya dari kitab Yunus ini, saudara. Yunus itu orang yang stubborn, tapi Tuhan tetap pakai dia untuk menyampaikan pesan Tuhan. Ya, nah saudara, itulah kurang lebih isi dari kitab Yunus. Sampai saat ini ada yang mau komen atau kasih pertanyaan? Jelas ya? Jadi saudara, guru-guru sekolah minggu bisa menambah sedikit pengetahuan, bukan hanya sekedar ditelan ikannya, tapi kenapa Yunus bisa ada di situ ya. Walaupun saudara bisa ngomong dengan bahasa anak-anak tentunya, nggak perlu bahasa tinggi-tinggi seperti saya, saudara minta hikmat Tuhan tentunya ya. Tapi saudara harus tahu latar belakang cerita Yunus ini luar biasa, saudara. Jadi Tuhan itu ya, saya tuh amazed sama Tuhan itu, dia pakai berbagai macam jenis orang ya, untuk menggenapi rencananya ya. Ada orang-orang yang seperti Yunus yang kayak begini, ada orang-orang yang seperti Petrus gitu, orang-orang biasa, luar biasa. Dan di dalam era modern ini pun kita masing-masing Tuhan punya pakai dengan karakter kita masing-masing. Oke, sebentar lagi ya 5 menit saya minta kita akan akhiri dengan melihat foreshadowing apakah yang dicatat mengenai Yesus dalam kitab Yunus. Ya, tentunya ada ya. Kita melihat bahwa Yunus adalah tipologi dari Kristus. Ini clear karena perkataan Kristus sendiri dalam Matius 12 ya, 40-41. Seperti Yunus yang membawa berita kebenaran Tuhan mengenai pertobatan dan keselamatan Niniwe, demikian juga Yesus membawa pesan pertobatan, juga tipologi kematian dan kebangkitannya. Yesus membawa pesan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, bukan hanya kepada orang-orang Yahudi. Dan kita semua, salah satu adalah, salah dua, salah tiga, dan seterusnya, kita itu orang-orang yang patut bersyukur karena layak menerima keselamatan dari Tuhan. Oke, sekarang praktikal. Cepat saja ya, ada banyak sekali yang kita bisa ambil. Saya catat ini, saya dapat 8, cepat saja ya, saya nggak akan lama-lama. Yang pertama, Tuhan itu berkuasa dan berdaulat atas manusia dan ciptaannya ya. Tuhan berdaulat atas ikan. Ikan dibilang suruh telan, telan. Ikan dibilang muntahkan, muntahkan. Tuhan bilang tumbuh pohon jarak tumbuh. Tuhan bilang layu pakai ulat, layu, saudara. Tuhan itu berdaulat dan berkuasa. Dia berdaulat juga memakai hidup saudara dan saya. Hidup kita semua dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan memaksa Tuhan dalam kedaulatannya. Makanya dalam doa kita selalu berkata, Tuhan kalau kehendakmu biarlah ini dan itu, ini dan itu. Begitu. Karena kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Dan ingat, kedaulatan Tuhan itu selalu yang terbaik. Ya, saudara harus bersyukur untuk jawaban doa. Saudara juga harus bersyukur untuk doa-doa yang tidak terjawab. Karena kalau doa-doa itu dijawab, bahaya, saudara. Ya, ada seorang pendeta bersaksi, dia itu dulu naksir sama cewek pujaannya. Karena ceweknya ini cantik, dinaksirin oleh beberapa orang. Ini lagi sekolah Alkitab begitu, saudara. Ya, dan akhirnya pendeta ini berpuasa. Wah, jadi ini pertempuran di dunia alam roh untuk dapetin cewek ini, saudara. Ya, tahu-tahu begitu dia menyatakan suka, apa yang dikatakan, dia ditolak.
sama cewek ini. Dia kecewa sekali, marah sama Tuhan, tapi beberapa bulan kemudian akhirnya gempar seluruh seminari, ternyata ceweknya ini hamil. Dan akhirnya dikeluarkan dari sekolah teologi. Lalu Pak Pendeta ini bilang, untung saya nggak jadi sama dia. Kalau saya jadi sama dia dalam keadaan hamil, repot saya jadi bapak yang bukan anaknya. Saudara, Tuhan bisa pakai doa yang tidak dijawab. Jadi bersyukur untuk doa-doa yang sudah dijawab dan yang tidak dijawab. Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita. Tempat pekerjaan di mana saudara ada itu Tuhan yang atur. Anak-anak saudara, istri, suami saudara, Tuhan berdaulat penuh. Jangan menyesali semua yang terjadi dalam hidup kita. Ya, trust the Lord, itu yang penting. Yang kedua, Tuhan menghakimi setiap dosa yang dilakukan bangsa-bangsa, itu clear. Asyur dihukum dan dihakimi, Israel dihukum dihakimi, clear. Ya, setiap dosa ada konsekuensi. Yang ketiga, kita tidak bisa lari dari Tuhan. Ya, kemanapun kita lari, Tuhan akan kejar kalau Dia mau pakai kita. Makanya ada lagu yang bagus sekali, kemanakah aku dapat pergi. Itu dari Mazmur 139 kalau saya nggak salah ya. Menjauhi roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit. Tuhan ada di sana, namun Engkau ada di sana. Di dalam laut pun Tuhan ada. Nggak bisa lari dari Tuhan. Yunus mau lari ke Tarsus, Tuhan stopin di tengah-tengah dengan badai. Jadi penuhilah panggilan kita, jangan menghindar dari Tuhan. Karena Tuhan punya cara untuk drag kita balik kepada panggilan rencana Tuhan. Yang keempat, saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, kepada penduduk Niniwe, itu sama. Ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada Musa, Petrus, Yohanes, Markus, dan sebagainya. Ya, kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup mereka Tuhan pakai agar mereka bersadar dan bertobat. Ya, jadi ingat itu, Tuhan tidak hanya putuskan sekali kita gagal, no, Tuhan menunggu kita. Yang kelima, Tuhan bisa menggunakan orang-orang yang pahit hati dan marah untuk menggenapi rencananya. Jadi ingat ya, kalau ada orang yang mulai pahit hati sama saudara, marah sama saudara, kemungkinan besar Tuhan akan lagi pakai orang itu untuk membentuk saudara. Jadi jangan komplain, enjoy the pain, Tuhan sedang membentuk kita. Ya, yang keenam, kasih dan kemurahan Tuhan sampai kepada orang-orang yang berdosa berat sekalipun. Ya, seperti penduduk Niniwe, penduduk Asyur yang jahat. Yang ketujuh, Tuhan mengingini hati Yunus. Tuhan pun mengingini hati kita semua. Karena itu kita tidak boleh terlalu attach dengan apa yang ada di sekeliling kita, dengan rumah kita, pekerjaan kita, mobil kita. Kita mesti attach sama Tuhan, karena Tuhan mau hati kita, seluruh keberadaan kita. Agar Tuhan memakai kita untuk kemuliaan namanya. Dan yang terakhir, dalam setiap kenikmatan fisik yang kita nikmati akan ada ulat yang menghancurkan. Ini berbicara soal pohon jarak yang Yunus nikmati lalu Tuhan izinkan untuk layu karena ulat, ya. Jadi saudara harus sadar kenikmatan yang kita miliki itu tidak kekal, semua bisa punah. Karena itulah saudara mesti berharap kepada yang eternal dan kekal, yaitu Tuhan saja. Ya, nah itulah intisari dari kitab Yunus dalam 1 jam. Saya berharap ini bisa membawa hal-hal praktis dalam hidup kita, sekaligus juga menambah pengetahuan kita mengenai satu kitab lagi dari kitab Yunus. Oke. Nanti saya taruh slide-nya di grup, karena Iren mau katanya slide-nya nanti saya kasih di grup ya. Oke, ada yang mau bertanya atau berkomentar sampai sejauh ini? Kok mau nanya? Ya. Kalau kan Tuhan kirim Yunus ke Niniwe untuk warn orang-orang di Niniwe atas judgment-nya ya. Tapi terus kan habis gitu
nanti ujung-ujungnya Assyria dihancurin. Nah itu apa? Kenapa? Pertanyaan kenapa begitu ya? Iya, apa yang terjadi? Kok udah bertobat tapi kok ujung-ujungnya dihancurin juga gitu? Iya, jadi itu kan 150 tahun kemudian, berarti banyak generasi baru kan? Nah, generasi-generasi baru inilah yang kemudian akhirnya menyimpang lagi dari Tuhan gitu. Jadi yang penyelamatan pada saat Yunus menyampaikan pesan itu adalah khusus untuk generasi yang hidup saat itu. Gitu. 150 tahun itu kan bukan waktu yang pendek, itu waktu yang sangat panjang. Dan semuanya bisa berubah gitu. Sama terhadap orang Israel juga begitu, ya kan? Nanti di padang gurun kan kita tahu 40 tahun itu kan generasi lama kan mati kan? Tapi Tuhan malah memberikan kasih karunia-Nya kepada generasi yang berikut untuk bisa masuk ke sana. Jadi ini persoalan waktu yang kita nggak ngerti. Tapi pada saat itu pesan yang diterima Yunus clear. Yunus harus menyampaikan pesan pertobatan untuk generasi itu. Ya. Dan ini terjadi dalam setiap bangsa sebenarnya. Ya, bangsa itu up and down. Kadang dia takut Tuhan, kadang dia merosot lagi, kadang begitu. Nah, itu sama dengan penduduk Asyur pun begitu. Ya. Seperti itu mungkin jawabannya, Novi. Dede mention tentang yang Yom Kippur itu ya? Iya. Jadi kalau orang Yahudi itu benar-benar masih ikutin perjanjian lama ya kok ya. Jadi misalnya yang setiap tahun mesti mempersembahkan itu untuk pengampunan dosa gitu, itu gimana tuh? Maksudnya sekarang ini? Ya sekarang. Oh, sekarang ini karena bait suci tidak ada, mereka tidak bisa melakukan itu secara proper. Karena itu tidak semua hari raya yang mereka bisa lakukan. Kecuali misalnya kayak Passover itu kan bisa dilakukan di rumah masing-masing gitu ya. Karena pada saat mereka melakukan Yom Kippur itu mereka perlu bait suci. Kalau mereka perlu bait suci, mereka perlu ruang maha kudus di situ, perlu mesbah, perlu tabut perjanjian dan sebagainya. Jadi ritual-ritual itu saat ini mereka tidak lakukan lagi gitu. Ya, tapi mereka merayakan dengan cara yang berbeda. Paling ya memorial lah gitu, mengingat apa yang Tuhan lakukan gitu. Tapi tetap kalau yang tidak percaya Yesus, mereka nggak melihat itu dalam terang keselamatan di dalam Yesus yang udah menggenapi, enggak gitu. Mereka tetap mengharapkan bait suci itu akan dibangun lagi. Makanya nanti di akhir zaman kita belajar dari kitab Tesalonika bahwa ada bait suci ketiga yang akan dibangun dengan bantuan antikris. Nah, saat itulah orang-orang Israel akan kembali melakukan ritual-ritual mereka yang sampai nanti 3,5 tahun kedua baru Antikris melarang mereka untuk melakukan itu lagi gitu. Ya, jadi sekarang mereka tidak melakukan seperti di perjanjian lama, tidak, karena requirement-nya itu ketat dan mereka tidak punya itu saat ini gitu. Ya. Gitu. Tapi kalau gitu, kalau misalnya, jadi sekarang orang Yahudi yang nggak percaya sama Tuhan Yesus tuh, jadi posisi mereka kalau maksudnya sebagai manusia yang berdosa, terus mereka tuh mikirnya gimana? Maksudnya jadi mereka berasa, maksudnya mereka statusnya orang berdosa terus atau gimana tuh? Iya, statusnya sama seperti orang-orang bangsa lain, orang berdosa dan membutuhkan iman kepada Yesus. Nah, makanya mereka masih menantikan Mesias gitu. Mereka berpikir Yesus itu bukan Mesias karena dalam pikiran mereka Mesias itu adalah tokoh yang akan merestore kerajaan mereka, Israel gitu secara fisik, which is mereka wrong understanding dalam hal itu. Jadi saat ini mereka live in hope which is false hope, harapan yang salah karena kita tahu Yesus sudah datang dan menggenapi. Jadi mereka sekarang statusnya adalah sama seperti orang-orang lain
yaitu unbeliever, karena mereka menolak Yesus sebagai juru selamat. Sedangkan orang-orang Yahudi yang sudah percaya Yesus, saat mereka dituntut untuk merayakan hari raya mereka nggak perlu lagi mau merayakan lagi. Kalaupun mereka misalnya masih kangen pengen merayakan, boleh, tapi dalam terang Kristus yang sudah menggenapi. Gitu, nggak boleh lagi pakai mindset perjanjian lama di mana Yesus belum lahir. Itu kan semua bayangan, kata kitab Ibrani, karena yang substannya, yang dasarnya itu, yang aslinya udah ada, udah muncul, yaitu di dalam Kristus. Gitu. Ya, jadi seperti itu, Novi. Oke. Ya, thank you. Ya, oke, mantap, luar biasa ya. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup ya. Thank you semuanya untuk pelajaran hari ini. Yuk, minggu depan kita belajar kitab Mikah. Mikah itu salah satu kitab yang menubuatkan tentang Bethlehem, di mana Yesus akan lahir di kota Bethlehem. Oke, kita ambil itu dulu yuk. Ambil foto untuk absen saya, record. Yuk. Kok saya mau nanya? Oh ya, iya, silakan Edwin. Oh iya, atau mau foto dulu? Nggak apa-apa, nanya aja dulu deh, it's okay. Ini sih agak sedikit off topic, tapi tadi kalau yang kalau Dede kan bilang kan kalau dulu tuh kayak Yunus dia ada conversation sama Tuhan gitu kan, dan kalau sekarang itu kan sudah dikanonkan, ya udah nggak gitu kan ya. Kayak gimana kalau misalkan saya lagi dapat sudah tapi ngomongnya kayak enteng banget gitu ya. Bentar Edwin, ini internet saya apa kamu ya suaranya? Putus-putus. Putus-putus. Breaking up. Ya. Tadi connectionnya mungkin agak break. Oke, saya ulang dari mana ya? Ulang yang dari kamu kan sudah nyebut kalau zaman sekarang gitu ya, kalau nggak salah. Kalau zaman kan harus dikanonkan, jadi kan nggak kayak dulu lagi kan. Ya. Kalau Yunus kan bisa conversation sama Tuhan gitu. Tapi kalau suka kan beberapa kali kalau kita lagi dengar khotbah gitu ya, kayak pendeta tuh suka kayak contohnya aja kok ya. Contohnya ada pendeta yang ngomong kayak misalnya gini, waktu itu bisnis saya itu sedang maju-majunya, tapi kan saja matiin dulu videonya kali ya, putus-putus. Coba Win, videonya matiin dulu. Iya, oke, ulang lagi. Tadi ada pendeta gimana? Ya misalkan pendeta bilang dia bisnisnya lagi maju-majunya, gitu kan ya. Terus tapi Tuhan bilang sama saya tutup, gitu. Dan saya bilang terus kayak misalnya dia habis itu kayak dia reason sama Tuhan, tapi Tuhan bilang sama saya tutup. Iya. Kayaknya kok ringan banget gitu kok ya. Kalau saya dengar gitu ada kayak langsung curiga sih kok. Maksudnya kalau mungkin saya lebih terima kalau dia bilang Tuhan mengarahkan saya, kayaknya saya harus tutup. Itu saya bisa terima. Tapi kalau yang kayak gini saya curiga gitu, dan kayak sering gitu dengar kayak Tuhan bilang gini, Tuhan bilang gitu. Kalau menurut Ko Dede sendiri, pendapat Ko Dede gimana kok? Iya, makanya sebenarnya kan hamba Tuhan itu kan pernah khotbah di kita kan. Iya. Kok tahu lah itu ya arahnya kemana. Iya, sebenarnya itu juga question mark karena nanti di ujung-ujungnya itu dia juga sempat cerita lagi bahwa dia sempat mulai bisnis lagi kecil-kecilan gitu. Lah, saya berpikir kenapa pada awalnya yang itu ditutup, stay aja dengan yang itu gitu kan. Harusnya kan kalau ditutup kan dia nggak boleh lagi dong doing apa-apa, udah khusus saja untuk Tuhan gitu. Nah, oke. Itu debatable ya, tapi beginilah, itu kan pengalaman pribadi ya kan. Pengalaman pribadi itu kan mesti di-verify dengan Alkitab ya. Jadi saya tidak tahu pergumulan hamba Tuhan ini apakah Tuhan dengar audible, which is kita tahu Tuhan tidak harus bicara seperti itu, atau Tuhan kasih kayak kecenderungan di hati itu bisa. Makanya emang sebenarnya kosakatanya harusnya kamu seperti kamu tadi bilang gitu. Tuhan mengarahkan saya, ya Tuhan kayaknya nih kasih hikmat ke saya, udah deh kamu tutup aja karena kamu harus melayani gitu. Jadi dan dia bukan salah satu hamba Tuhan saja, banyak hamba Tuhan yang berkata Tuhan berbicara kepada saya gitu ya. Nah itu repot tuh kalau Tuhan berbicara kepada saya, kita mesti ngapain jadinya?
mesti yes dong, ikutin dong, karena kan dari Tuhan. Nah, itu juga sempat terjadi kalau dalam perdebatan, dalam meeting-meeting di gereja gitu. Nah, biasanya tuh kalau pemimpin udah nggak mau orang pada menolak dia, Tuhan bicara sama saya, tahun ini kita mesti bikin begini-begini. Ya kan? Karena dia pikir kalau nggak nanti pada nolak nih, Tuhan udah ngomong bagaimana, susah. Nah, tapi sekarang menurut saya itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Saudara mesti pakai yang namanya hikmat dan kebijaksanaan. Gitu ya. Jadi mungkin kita bisa ngomong kayak kasus seperti itu ya. Tuhan memberikan saya hikmat melalui ini. Akhirnya saya memutuskan untuk menutup. Lalu saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Begitu. Ya, jadi kalau menurut saya itu tidak bisa diterapkan kepada setiap orang. Dan saya biarkan setiap orang bertanggung jawab terhadap apa yang dia gumulkan dengan Tuhan. Gitu. Ya, kalau saya sih melihat cerita itu memang ada sedikit kontradiksi sih ya dengan hal yang terjadi setelah itu gitu. Karena dia pada kenyataannya karena harus survive, dia juga harus mulai bisnis kecil-kecilan lagi gitu. Kalau nggak salah dulu sempat dia ngomong bisnis kartu nama atau apa gitulah, percetakan. Kalau saya nggak salah. Nah, berarti kan untuk apa in the first place Tuhan menyuruh tutup kalau dia akhirnya merintis bisnis lagi gitu kan. Ini kan satu hal yang saudara akhirnya jadi mikir gitu. Oke. Nah, jadi saudara harus lihat yang itunya nggak bagus, jangan diambil gitu ya. Dalam mendengar khotbah saudara harus begitu. Put it outside the window. Lalu yang lain-lainnya saudara ambil, pasti ada yang baiknya yang kita bisa belajar dari situ ya. Gitu ya. Saya bukan nggak percaya sih kalau misalkan Tuhan tuh bisa berbicara secara audible, bukan nggak percaya. Cuma kalau dulu waktu saya baru-baru ke gereja gitu ya, kalau ya saya dengar pendeta ngomong gitu tuh jadi mikir kok, saya tuh jadi punya kesan, oh kalau pendeta tuh bisa denger gitu. Iya betul. Yes. Gitu loh. Dan aksesnya adalah begitu kita tahu, kok dia enak banget ya bisa ya, kok saya susah bener. Akhirnya saudara melakukan banyak hal sehingga malah iblis bisa ambil keuntungan sehingga kasih saudara suara-suara yang seolah-olah dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan. Makanya ada seorang yang berkata, if you want to hear God speak to you, read your Bible. If you want to hear God speak to you audibly, read your Bible with your voice audibly gitu. Ngomong aja kayak tadi gitu secara lisan. Jadi saudara benar-benar tahu Tuhan itu bicara saat saudara ngomong pakai kata-kata gitu ya. Jangan dalam hati maksudnya gitu. Ya, makanya kan tadi saya bilang kenapa Tuhan tidak lagi berbicara secara itu, karena Tuhan mau dia fair terhadap kita semua. Sehingga setiap orang punya akses yang sama untuk mendengar suara Tuhan when you open your Bible. Of course Tuhan bisa pakai keadaan di sekeliling kita, teman-teman kita, situasi kita, ya pekerjaan kita, Tuhan bisa pakai semua itu. Tapi directionnya itu tetap dari Alkitab dan harus dikonfirm dengan Alkitab. Ya, oke, Win ya. Thank you, Pak. Baik, mari kita ambil foto yuk. Firman-Mu pelita bagi